Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Ketoprak berkisah, ada seorang yang cantik tentunya, semampai, rambutnya panjang, bisa dibikin ekor kuda. Itu amat terkenal pada masanya. Namanya tidak lain adalah Roro Mendut. Yang membuat laki-laki sealam semesta ini berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya bukan hanya karena bibirnya tipis mempesona, tapi ada sesuatu hal yang istimewa. Apa itu? Konon si Roro Mendut ini adalah penjual udut lintingan, rokok lintingan. Kenapa? Apa istimewanya? Jadi Roro Mendut ini menjual rokok dengan harga tinggi kepada laki-laki yang menghendakinya. Tentu saja rokoknya ini amat istimewa. Karena apa? Sebelum dijual itu diisapnya dulu, barang 1 sedotan, 2 sedotan, bahkan 3 sedotan. Kemudian bekasnya rokok lintingan yang sudah disedot si Roro Mendut ini barulah dijual ke laki-laki yang menghendakinya. Itulah istimewanya. Jadi tergila-gilalah laki-laki sealam semesta ini, dari baik golongan proletar, borjuis, bahkan bos mafia juga menghendaki suatu saat ingin menyandingnya. Tentu saja laki-laki yang beruntung yang bisa membeli rokok lintingannya ini akan membayangkan bibir tipis dari Roro Mendut ini yang setipis kertas tisu ketika menyedot rokok yang dibelinya. Pikirannya akan melayang dan perasaannya akan seperti apa begitu ketika rokok ini diisap, membayangkan bahwa rokok yang diisapnya ini ada bibir dari Roro Mendut. Nah, karena itu laki-laki berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dari Roro Mendut. Apa daya, si Roro Mendut ternyata sudah mempunyai sandaran hati, kata lagu Leto, pada seorang pemuda yaitu Rono Citro. Melihat keteguhan dari cinta Roro Mendut kepada Rono Citro ini, ada seorang bos mafia itu memaksa bagaimana ceritanya kalau si Roro Mendut ini mau menjadi istrinya entah yang sampai keberapa. Karena dirayu dengan jabatan, dirayu dengan harta yang melimpah, si Roro Mendut ini teguh pada pendiriannya, maka pada akhir cerita itu hampir mirip dengan cerita telenovela Maria Mercedes dari Venezuela. Nah, sekarang ini di negeri Konoha juga lagi rame-ramenya, heboh luar biasa. Ya, walaupun tidak mirip seperti cerita Roro Mendut, tapi ini juga ada hubungannya dengan seorang gadis jelita. Gadis jelita ini anak pesantren, bapaknya seorang kiai, juga mempunyai pondok besar. Karena kecantikannya juga dan kelihatan lincah, bahkan juga seorang pendakwah, jadi banyak laki-laki, gus-gus, dan orang-orang yang seumuran itu, laki-laki tentunya, itu naksir berat kepada Sining ini. Karena kecantikannya, juga karena kecerdasannya, terkenalah Sining ini di negeri Konoha. Rupa-rupanya Sining ini juga menarik perhatian seorang anak turunan klan Ba'alawi
entah naksir ataukah benar cinta ataukah apa, itu ceritanya mau melamar kepada dia. Karena mungkin klannya istimewa, dengan PD kabar ini tersiar kalau klan Ba'alawi ini mau mempersunting Neng yang cerita ini. Anak Ba'alawi ini anak seorang bos besar yang mempunyai banyak pekerjaan. Salah satunya adalah mempunyai PT ekspedisi yang mengantar barang ke alam baka. Itulah saking kerennya bos ini, sampai ekspedisinya saja merambah sampai ke alam baka. Punya cerita, mendengar ini semua, anak-anak wayang di negeri Konoha ramai protes. Ibu-ibu di pasar, warung, tukang bakso banyak menceritakan keadaan ini, bahwa Sining mau dilamar oleh seseorang yang merasa simpati dan menyayangkan dan mengkhawatirkan. Ini rupanya banyak sekali, sehingga anak-anak wayang ini protes dengan petisi-petisi di pasar-pasar YouTube, pasar-pasar media non-mainstream, protes untuk tidak menerima lamaran dari anak Ba'alawi ini. Entah karena mungkin juga peluangnya dia bisa dianggap tipis kalau ini diterima, tapi bisa jadi karena merasa mengkhawatirkan keadaan Ning ini suatu hari kedepannya. Karena apa? Klan Ba'alawi ini diduga disinyalir selama ini mempergunakan agama untuk menipu, untuk mendawir, atau untuk memalsukan sejarah, karena mereka selama ini mengatakan bahwa duriannya Nabi. Jadi merasa mungkin kastanya lebih tinggi, jadi merasa pede untuk melamar Ning yang anak kiai yang mempunyai pondok besar ini. Petisi-petisi yang disampaikan anak-anak wayang ini luar biasa, nyelekit, keras, tapi kadang-kadang juga nggak masuk akal. Tapi semuanya ini saya anggap sportif, karena merasa menyayangi, merasa memperhatikan dan mengkhawatirkan keadaan Ning suatu saat apabila menerima lamaran dari anak bos yang mempunyai PT ekspedisi ke alam baka ini. Sampai sekarang berita ini simpang siur, entah benar entah enggak, tapi dari media-media yang kita baca ini juga ada salah satu kiai, konon ini adalah pamannya, sudah lama sekali mewanti-wanti supaya Ning ini tidak menerima lamaran dari anak Ba'alawi yang akan mempersuntingnya. Tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan melihat sejarah-sejarah mereka ini, konon diduga banyak melakukan tipu-tipu sejarah, pemalsuan makam, bahkan yang paling tragis mengatakan bahwa mereka ini adalah durian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya sampai sekarang mereka untuk tes DNA tidak berani. Bahkan di pasaran YouTube ini orang-orang kita, kiai-kiai kita ini banyak yang membela dari klan Ba'alawi ini. Kita juga berpikir ini bagaimana orang Ba'alawi saja tidak menjawab dari tesis-tesis yang selama ini beredar, kok kita-kitanya ini mau membela mati-matian. Walaupun itu diniatkan untuk masalah ini kan ilmu pengetahuan, tapi kalau memang seperti itu ya karena kita merasa satu Nusantara, ya diam sajalah, biarkan mereka menjawab seperti apa intelektualnya dan seperti apa kitab-kitab yang dipunyainya, sehingga bisa untuk
menjawab dari tesis-tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani yang sampai sekarang tidak bisa terbantahkan. Kembali ke Ning yang jelita ini, seandainya Ning ini menolak lamaran dari Habibah Alawi ini, untuk teman-teman yang masih muda, gus-gus, kiai-kiai yang masih lajang, masih ada kesempatan. Ayo tunjukkan keilmuanmu, tunjukkan kemampuanmu, supaya apa? Bisa menarik perhatian dari Ning yang cantik jelita, anak kiai yang punya pondok besar ini. Selamat berjuang kalian yang punya negara ini, kalian yang mempunyai Nusantara ini, pertahankan sampai mati. Seperti semboyan, sak dumuk bathuk senyari bumi, direwangi tekan pati.